Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha TPRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa TPRI NTB yang budiman, kali ini kita akan membahas tema pengamalan Brahma Wihara dalam membentuk mental positif umat Buddha. Sebelum kita membahas tema ini secara lebih jauh, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, bahwa pada kesempatan ini kita masih memiliki karma baik, memiliki kesehatan yang baik, sehingga kita bisa dalam acara mimbar Buddha saat ini. Pengisi acara kita pada kesempatan ini, saya akan perkenalkan. Beliau adalah Ketua Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Beliau bernama Nasib Sarjana Hukum. Namo Buddhaya Pak Nasib. Ya, selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa dalam mimbar Buddha pada kesempatan ini. Baik, Romo, kita akan mulai membahas tema yang berjudul pengamalan Brahma Wihara dalam membentuk mental positif umat Buddha. Mungkin bisa diberikan pengantar ya, sebelum nanti kita akan berdiskusi dan berdialog tentang tema kita saat ini, seperti apa tentang pengamalan Brahma Wihara ini dalam bentuk mental positif umat Buddha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa TPRI Nusa Tenggara Barat di mana saja berada, senang sekali saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam mimbar agama Buddha. Kali ini saya akan membawakan tema tentang peran Brahma Wihara dalam membentuk sikap mental umat Buddha. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada intinya semua orang adalah baik. Semua orang memiliki sifat-sifat luhur atau sifat-sifat positif yang mana kalau dikembangkan, sifat-sifat tersebut akan membawa kebahagiaan atau kebaikan bagi pertama orang itu sendiri, kedua bagi orang lain. Cuma persoalannya mau tidak untuk dikembangkan. Betul, ya. Ketika persoalan mau tidak dikembangkan, itu terkait dengan adanya kilesa atau kekotoran batin. Nah, kalau sifat-sifat luhur ini tidak kita kembangkan ke arah yang positif, namanya saja sifat luhur ya. Sifat luhur ya. Maka ini tentu akan membuat satu masalah atau hal-hal yang tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, orang lain dan makhluk lain. Iya, dan makhluk lain. Sifat-sifat luhur di dalam agama Buddha sering kita sebut dengan istilah Brahma Wihara. Brahma Wihara. Jadi ya. Brahma Wihara ini adalah sifat luhur atau kediaman luhur yang harus dikembangkan. Yang harus dikembangkan. Ya. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, ketika sifat-sifat ini dikembangkan, tentu akan mendatangkan satu hal positif bagi orang yang mengembangkan dan bagi orang lain. Kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Iya, yang nanti perwujudannya tentu adalah kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Nah, Brahma Wihara dalam agama Buddha ini ada 4. Ada 4. Ya. Pertama, metta, kedua, karuna, ketiga, mudita, dan keempat UPK. Nah, metta lebih kita
kalau bahasa sehari-hari dikenal dengan cinta kasih. Cinta kasih. Jadi pengertian cinta kasih dalam Metta Brahmawihara ini adalah cinta kasih yang universal. Artinya cinta kasih yang tidak ada pembatas sekatnya. Cinta kasih yang ditujukan kepada semua orang, juga kepada semua makhluk. Semua makhluk ya. Tanpa membeda-bedakan. Tanpa membedakan dia dari suku mana gitu. Dari agama mana. Dari agama mana, etnis mana, kaya atau miskin. Jadi universal sifatnya. Kalau boleh kita umpamakan ibarat cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi ini Metta. Ketika kita mengembangkan Metta ini tentu mendatangkan satu hal yang positif bagi diri kita dan bagi orang lain. Betul. Nah, itu yang tentang Metta. Kemudian karuna. Karuna ini sifat yang kedua, sifat luhur yang kedua itu karuna adalah belas kasih. Belas kasih. Ya. Belas kasih ini maksudnya adalah ketika melihat orang lain menderita, timbul keinginan untuk membantu. Untuk menolong atau membantu. Intinya meringankan, bahkan meniadakan penderitaan orang lain. Ya. Nah, ini juga secara universal, tidak membedakan harus menolong ini, harus menolong itu. Demikian pula ketika orang lain berbahagia juga kita harus mengembangkan. Itu harus juga kita kembangkan. Nah, kemudian yang ketiga itu mudita. Mudita ini satu sifat yang ketika kita melihat orang lain bahagia, kita juga turut bahagia. Artinya ketika orang berhasil, katakanlah misalnya di sekolah, ketika teman kita, guru naik pangkat atau jadi kepala sekolah, kita ucapkan selamat. Ketika orang lain berhasil, juga kita ucapkan selamat. Jadi apa yang diperoleh oleh orang lain bukan menimbulkan satu kebencian, kemudian bukan menimbulkan gosip-gosip dan sebagainya, hal-hal yang, tetapi kita juga turut bergembira. Bergembira. Selanjutnya, jika sudah ketiga ini bisa kita laksanakan, di situ muncul sifat yang keempat, UPK atau keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini adalah perwujudan daripada sikap bijaksana kita dalam menghadapi satu persoalan atau satu masalah. Artinya ketika kita berhasil atau ketika kita bahagia, kita tidak melekat terhadap keberhasilan itu. Betul. Nah, kemudian ketika dalam penderitaan ada hal yang kita jumpai yang sifatnya penderitaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, kita juga tidak terlarut dalam Baik, Romo, kesedihan. Tadi di awal Romo menyampaikan tentang 4 sifat luhur atau Brahmawihara yang kalau dikembangkan ini akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan ya bagi orang itu sendiri maupun bagi orang lain ya. Nah, tentu dalam diri manusia ini bukan hanya sifat luhur itu yang dimiliki, tetapi mungkin ada sifat-sifat lain yang menghambat bisa tumbuh dan berkembangnya sifat-sifat Brahmawihara ini. Bisa dijelaskan, Romo? Itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang di dunia kalau menurut pandangan agama Buddha ini kan serba berpasangan. Gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Biasanya yang menjadi penghambat pengembangan Brahmawihara atau Metta, Karuna, Mudita dan UPK itu ya, yang menjadi penghambatnya adalah kilesa atau kekotoran batin. Ada kebencian, iri hati, atau yang secara umum kita kenal dengan loba, dosa dan moha. Nah, kalau ini lebih dominan, ini yang 4 ini juga akan kalah. Secara gamblang mungkin bisa dijelaskan loba, dosa, moha, irsia itu seperti apa? Iya, ada keserakahan di situ, ada kebodohan, ada iri hati dan sebagainya, yang seharusnya kan bertentangan sekali. Bertentangan dengan Metta, Karuna, Mudita dan UPK.
ketika kita memiliki satu kebodohan, maka yang benar kan menjadi salah. Nah, yang benar menjadi salah. Begitu juga kalau kita sudah iri hati, orang lain bahagia, kita yang sewot gitu. Orang lain bahagia, seharusnya kan tadi orang lain bahagia, kita juga turut bergembira. Ketika orang lain bahagia, kemudian kita yang katakanlah tidak bahagia, kita sendiri yang akan menderita. Betul. Kita sendiri yang akan menderita. Kenapa tidak misalnya ketika proses itu orang lain bahagia, kita turut bahagia dan juga berusaha orang bisa lain seperti itu. Juga kita ikut bersimpati. Ya, gitu bersimpati. Romo ya. Gitu, ya. Baik Romo, saya lanjutkan diskusi kita tentang kediaman luhur ini. Tentu untuk bisa mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan lain sebagainya, ini kan diperlukan cara atau usaha kita untuk bisa melaksanakan sifat-sifat luhur Brahma Wihara ini seperti apa, Romo? Iya, kalau mengenai cara melaksanakan, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya dalam pengembangan cinta kasih, ya, kita harus terbiasa, ya, terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan cinta kasih kita. Cinta kasih kita. Artinya banyak. Di samping memikirkan diri sendiri, kita juga memikirkan orang lain. Ya. Banyak hal-hal positif yang harus kita kembangkan sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita bisa mewujudkan Brahma Wihara ini. Artinya bahwa memang Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita UPK ini perlu diwujudkan dalam tindakan, ya. Betul ya. Dalam tindakan nyata atau praktek yang nyata. Nah, tadi di awal Romo juga menyampaikan tentang salah satu Brahma Wihara ini adalah keseimbangan batin atau batin yang seimbang, yang tidak goyah, kokoh dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kan perlu dilatih atau dikembangkan. Ini seperti apa ini untuk melatih dan mengembangkan kekokohan batin atau keseimbangan batin ini? Iya, jadi memang seperti juga saya bilang awalnya bahwa cara pengembangannya juga banyak. Tetapi untuk mencapai proses ini kan memang sesuatu yang harus terus dilatih. Salah satu cara menyadari bahwa memang dalam kondisi kita, dalam kehidupan kita itu ada saatnya kita bahagia, ya ada saatnya kita menderita. Nah, ketika kita satu saat mencapai merasakan yang namanya bahagia, ya kita tidak terlalu euforia, tidak terlalu melupakan hal-hal lain yang juga nanti bisa berdampak ke arah yang membuat kita juga tidak bahagia. Nah, proses-proses juga bisa dilakukan dalam rangka melatih ini. Salah satunya adalah kita sering melaksanakan meditasi. Ya. Sebagaimana diajarkan oleh Guru Agung Buddha bahwa segala pada akhirnya bersumber pada pikiran. Ya. Dalam kitab Dhammapada juga kita jumpai bahwa pikiran ini diibaratkan sebagai pemimpin atau majikan. Karenanya pikiran ini perlu dikendalikan. Apa yang biasa dipikirkan itulah yang akan menjadi kebiasaan seseorang. Akan menjadi kebiasaan. Jadi pengendalian pikiran ini juga sangat perlu untuk mewujudkan batin yang seimbang. Baik Romo, sekarang kita beralih ke sini. Brahma Wihara ini tentu sangat baik ya kalau kita laksanakan dengan tekun. Nah, sekarang saya ingin menggali dari Romo implementasinya dalam kehidupan kita bersosial, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tentu kita menerima atau melihat banyak kejadian-kejadian yang memang itu perlu pengembangan sifat Brahma Wihara. Sebagai contoh misalnya Romo, akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Seperti apa ini mengimplementasikan sifat-sifat luhur dalam diri seseorang sehingga itu akan mendatangkan kebermanfaatan. Iya, tentu dalam praktek kita menjumpai banyak kejadian akhir-akhir ini. Ya, seperti tadi
ketika katakanlah saat ini terjadi bencana alam. Betul. Ya, bencana alam. Nah, kalau kita ingin mengembangkan meta ini, maka jangan kita lihat siapa yang terkena musibah bencana alam. Ya. Tetapi kita harus berpikir atau memancarkan meta kepada semua orang dengan cara bagaimana kita harus menolong dan membantunya. Betul. Ya. Nah, kan di bencana alam itu sudah terlihat sekali ada orang yang menderita. Ada orang yang menderita. Ada peristiwa alam yang menyebabkan seseorang menjadi menderita. Menderita, betul. Kan karuna belas kasih tadi. Belas kasih tadi ya. Nah, belas kasih. Kemudian ketika kita berhasil menolong, baik yang kita lakukan sendiri atau dengan mengajak orang lain atau dengan bekerja sama dengan orang lain, kan pada akhirnya menolong seseorang dan berhasil kita menolong kan akan menimbulkan kebahagiaan. Nah, disitulah kemudian hal-hal positif lainnya perlu terus kita galakkan. Bukan saja saat ini bencana alam. Krisis-krisis kemanusiaan lainnya juga terjadi. Baik. Ya. Jadi dalam implementasinya, sifat-sifat luhur ini bukan saja menjadi satu teori, tetapi memang harus kita praktekkan dalam bentuk tindakan dan bukti yang nyata. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas bagaimana kita melaksanakan ini, sifat-sifat luhur ini, kemudian implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini manfaat nyata atau manfaat real bagi si pelaku ini seperti apa, Romo? Iya. Bahkan bukan hanya pelaku ya, orang lain atau makhluk lain seperti iya. Ini manfaat apa yang bisa didatangkan? Pertama kalau kita bicara manfaat, betul. Misalnya kalau kita lihat satu persatu ya, betul. Meta tentang cinta kasih. Kalau sudah tertanam cinta kasih di diri kita, mungkin tidak ada yang akan menyakiti orang lain. Betul. Karena tadi sudah saya bilang cinta kasih yang universal itu bukan saja untuk sesama kita manusia, tapi untuk sesama untuk makhluk lain juga. Betul, ya, ya. Untuk makhluk lain juga. Kemudian belas kasih. Ketika timbul keinginan jahat dalam diri kita, tapi lebih kemudian belas kasih ini lebih dominan, ya. Tidak mungkin akan kita lakukan. Ya. Kemudian ketika kita melihat orang lain menderita, pasti kita akan membantunya. Betul. Kemudian ketika orang lain sukses, kita kan juga turut bergembira. Nah, betul. turut bergembira. Hal-hal yang mungkin timbul dalam bentuk iri hati dan sebagainya dari pengamalan ini akan bisa kita bendung. Ya, itu sebabnya maka dalam praktek Buddhis ini kan ada istilah sabe sata, bawantu suki sata. Nah, itu seperti apa? Iya. Makanya dalam praktek meta ini sebagai perwujudan, sebagai perwujudannya itu kan di kita itu ada doa sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Nah, jadi menandakan kan universalnya. Ada hubungan antara teorinya yang meta ini dengan dalam praktek kita nanti sehari-hari. Nah, artinya kan tidak hanya dalam slogan semata, tapi ini kan dalam keseharian kita juga perlu dikembangkan dan dilatih ya. Bagaimana itu melatih tentang semoga semua makhluk hidup berbahagia itu seperti apa? Iya, jadi ada teori tentu ada praktek. Betul. Buddha kan dalam satu sabdanya itu kan bilang ehi pasiku. Ya. Datang lihat dan buktikan sendiri. Artinya di situ ada ajaran Buddha, ada teorinya, dan ada juga prakteknya. Nah, bahwa lahirnya doa sabe sata ini, saya rasa dalam perwujudan sehari-hari memang harus menjadi pegangan kita yang utama, bahwa
apa yang diinginkan oleh guru Buddha untuk kebahagiaan semua makhluk haruslah mampu diwujudkan oleh siswa-siswanya. Saya rasa penerapan kebahagiaan untuk semua orang ini kan banyak bentuknya. Ya, mulai dari hal yang terkecil, dalam satu ungkapan, kalau tidak salah begini Romo, Karania Metta Sutta kalau tidak salah ya Romo ya. Ungkapan itu berbunyi begini: jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Ini hubungannya dengan Brahma Wihara itu seperti apa? Benar sekali. Jadi persoalan kebahagiaan ini kan adalah persoalan universal bagi semua orang. Ya, ada kalanya kita memiliki juga marah, ada kalanya juga kita benci. Tetapi janganlah karena hal tersebut kita melakukan cara-cara agar orang ini celaka. Oke, terakhir Romo. Tapi dalam prakteknya kan orang ini kadang melihat orang lain itu celaka gitu atau sengsara. Nah, tahu rasa lo. Nah, ini kan bertentangan dengan itu kan. Ya. Itu karena batinnya masih diliputi oleh kilesa yang salah satunya kebodohan. Jadi menurut saya begitu, Romo. Jadi setiap orang yang batinnya diliputi oleh kebodohan batin, memiliki kebodohan batin, ya mesti akan seperti itu. Ya, baik Romo ya. Mungkin karena ini kan sudah panjang kita bahas tentang praktek Brahma Wihara dalam bentuk mental positif umat Buddha. Kita sampai pada kesimpulan ya tentang materi kita pada kesempatan ini. Pemirsa TPRI NTB yang budiman, demikianlah tadi pembahasan tema kita tentang Brahma Wihara bersama narasumber kita yaitu Romo Nasib, sarjana hukum. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan satu simpulan tentang materi kita pada kesempatan ini, bahwa sifat-sifat Brahma Wihara ini memang perlu dikembangkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kalau ini dikembangkan secara terus-menerus akan mendatangkan manfaat. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Manfaat kebahagiaan tentu, kedamaian, kesejahteraan tentu bukan hanya kita sebagai orang yang melaksanakan Brahma Wihara ini, juga bagi orang lain dan makhluk lain. Kedua, sifat apa yang perlu kita kembangkan adalah sifat cinta kasih, atau dalam bahasa Palinya Metta, bahasa Sanskertanya Maitri, kemudian welas asih atau kasih sayang, karuna, kemudian rasa bahagia, simpati, mudita, dan keseimbangan batin. Nah, ini dalam rangka apa? Tentu dalam rangka kita mengikis seperti apa yang disampaikan oleh Romo Nasib tadi, mengikis kekotoran-kotoran batin kita, loba, dosa, moha, dan irsia. Pemirsa TPRI NTB, demikianlah uraian materi kita pada kesempatan ini. Harapannya semoga kita bisa maju dalam praktek Dhamma. Terakhir, mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.